Pernah nggak sih adik-adik ngerjain tugas yang banyak banget, tapi di tengah-tengah sudah terasa pegel? Enak kali ya kalau misalkan minum susu. Tapi apa ya sifat-sifat dari susu? Lalu apa bedanya susu, larutan gula, dengan pasir jika ditaruh di dalam air? Selamat pagi adik-adik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang koloid. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu tentang apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan campuran antara zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut dinamakan fase terdispersi, sementara zat pelarut dinamakan medium pendispersi. Sistem dispersi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah dispersi kasar atau biasa disebut dengan suspensi. Suspensi merupakan campuran heterogen antara fase terdispersi dengan medium pendispersi. Dua adalah dispersi halus atau biasa disebut dengan molekuler atau larutan sejati. Dalam larutan sejati, terbentuk campuran homogen karena fase terdispersi dapat larut sempurna dalam medium pendispersi. Tiga adalah dispersi koloid. Dispersi koloid merupakan sistem dispersi antara dispersi kasar dan dispersi halus. Koloid merupakan satu fase tidak terpisah, tetapi partikelnya tidak sekecil larutan sejati. Bila disimpulkan, berikut adalah masing-masing perbedaannya. Mari kita simak penjelasannya. Jenis-jenis koloid dikelompokkan berdasarkan fase terdispersinya. Fase terdispersi adalah zat yang terlarut di dalam larutan koloid, sementara pendispersi yaitu zat pelarut di dalam larutan koloid. Jenis-jenis koloid ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sol dengan fase terdispersi berupa padat, emulsi dengan fase terdispersi berupa zat cair, dan buih fase terdispersinya berupa gas. Sol merupakan jenis koloid dengan fase terdispersinya berupa padat dan medium pendispersinya berupa zat padat, cair, atau gas. Jika dalam medium pendispersi berupa padat, maka jenis koloidnya adalah sol padat. Contohnya adalah intan dan gelas berwarna. Sedangkan dalam medium pendispersinya cair, maka jenis koloidnya adalah sol. Contohnya cat, tinta, dan tanah liat. Dan jika dalam medium pendispersi berupa gas, maka jenis koloidnya adalah aerosol padat. Contohnya adalah asap gepasaran dan debu. Kelompok koloid yang kedua adalah emulsi. Emulsi adalah jenis koloid dengan fase terdispersinya berupa cair dan medium pendispersinya berupa padat, cair, atau gas. Emulsi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu emulsi padat, emulsi, dan aerosol cair. Emulsi padat contohnya yaitu keju, mentega, dan jelly. Sedangkan contoh dari emulsi yang merupakan medium pendispersi cair adalah susu, mayones, dan es krim. Lalu, untuk aerosol cair, contohnya yaitu awan dan hairspray. Kelompok koloid yang terakhir adalah buih. Buih merupakan jenis koloid yang memiliki fase terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa cair atau padat. Berdasarkan medium pendispersinya, buih dikelompokkan menjadi 2, yakni buih padat dan buih cair. Styrofoam adalah contoh dari buih padat. Sementara, contoh dari buih cair adalah busa sabun.
Sifat-sifat koloid. Koloid punya banyak sifat, ada efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, dialisis, adsorpsi, koagulasi, dan koloid pelindung. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan oleh bentuk partikelnya yang besar. Contohnya adalah sorotan lampu mobil pada malam yang berkabut. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan partikel koloid yang lurus, namun arahnya zigzag dan hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Contohnya, di dalam suatu tabung yang berisi koloid, dimasukkan alat elektroforesis yang terdiri dari sumber listrik, elektroda positif, dan elektroda negatif. Saat sumber listrik dialirkan, ion-ion positif dan negatif yang terkandung dalam koloid akan berpisah. Muatan negatif akan mendekati elektroda positif, dan sebaliknya. Dialisis. Dialisis adalah proses perpindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semi permeabel. Contohnya ada pada proses pencucian darah. Adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan ion pada permukaan partikel koloid. Contohnya saat kita keracunan minuman, segeralah minum norit. Kandungan arang aktif pada norit akan menyerap toksin dan bakteri, sehingga tubuh kita dapat sehat kembali. Koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa penggumpalan partikel koloid. Contohnya adalah pengolahan karet dengan lateks. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Contohnya adalah gelatin yang digunakan dalam proses pembuatan es krim untuk mencegah pembentukan kristal es yang keras dan kasar. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu proses pembuatan koloid. Proses pembuatan koloid dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cara kondensasi. Cara kondensasi dipakai untuk mengubah larutan menjadi koloid. Cara kondensasi artinya mengubah partikel zat halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lain. Ada 4 cara kondensasi, yaitu yang pertama, reaksi hidrolis, yaitu reaksi suatu zat dengan air. Yang kedua, reaksi oksidasi atau redoks, yaitu reaksi suatu zat disertai perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlibat. Yang ketiga, penggantian pelarut, yaitu reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Yang keempat, dekomposisi rangkap, yaitu reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Proses pembuatan koloid yang kedua, dispersi. Dispersi dipakai untuk mengubah suspensi menjadi koloid. Cara dispersi artinya menghaluskan partikel-partikel makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Ada 3 cara dispersi, yaitu yang pertama cara mekanik, di mana partikel-partikel yang besar dihaluskan, kemudian dicampur dengan medium pendispersi dan diaduk. Yang kedua, cara peptisasi, yaitu proses dispersi dibantu dengan zat peptisasi atau zat pemecah. Yang ketiga, cara Bussur-Bredig, yaitu gabungan antara cara dispersi dan kondensasi dan hanya bisa digunakan untuk membuat koloid logam. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Besok kita jumpa lagi. Bye-bye.